Halo Kidalers, selamat datang di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku ingin bahas mengenai bakat dan minat. Dulu aku nggak terlalu percaya bahwa orang itu bisa berbakat ya. Aku pikir kalau orang itu eh, mau berusaha untuk belajar, pasti dia bisa gitu. Tapi semakin ke sini, jadi aku jadi kepikiran atau review lagi pendapat seperti itu bahwa sebenarnya bakat itu memang ada sih. Nah, contohnya gini ya, kalau aku dulu waktu pertama kali belajar badminton kelas 1 SD itu sama coachnya disuruh ya servis dulu. Tapi aku lihat kakakku yang memang lebih tua 3 tahun dan lebih duluan les. Dia servis itu kayak ya natural aja tuh, kayak dikasih 10 shuttlecock suruh servis bisa 10-nya berhasil kena pukul, terus dia juga bisa ngelop dan sebagainya. Sedangkan aku waktu dikasih 10 shuttlecock itu mungkin cuma 2 aja yang yang berhasil kena pukul, yang sisanya luput gitu. Nah kalau seperti itu, apakah itu namanya aku nggak bakat? Sebenarnya aku ingin bahas itu bakat dan minat di segala bidang ya. Tapi karena ini videonya tentang badminton, jadi aku ingin lebih fokus atau mengarahkan ke bakat badminton. Nah, kembali lagi ke cerita yang tadi, kalau ada anak yang baru ikut les atau dileskan ke badminton gitu, terus sama coachnya disuruh mukul bola ya servis yang ala-ala single cewek ya. Itu bolanya dilempar terus dipukul. Nah, em, apakah orang-orang yang bakat itu dikasih 10 bola mungkin sama sekali nggak pernah nampel bola ya. Jadi bisa melakukan ke-10-nya itu em, bisa kena pukul. Apakah orang-orang seperti An Seyong atau mungkin Kento Momota ya, atlet-atlet yang legend-legend tuh yang udah bisa kayak ikut pertandingan yang mendunia di usia yang sangat muda. Apakah mereka itu waktu dikasih shuttlecock dan raket pertama kali bisa mukul semuanya? Nah itu aku nggak tahu ya. Tapi kalaupun memang bisa, ya pasti mereka ini orang-orang yang termasuk child prodigy atau jenius di bidang olahraga. Uh, Barusan ini kan An Seyong menang juara Olimpiade ya. Terus ada berita-berita mengenai uh, An Seyong nemui mantan coachnya yang ngajarin dia badminton. Ada yang komentar kayak gini, mungkin di Korea sana beritanya lebih banyak ya. Terus yang komentar ngasih ini kayaknya orang Korea itu pernah baca artikel mungkin. Dia tahu kalau coachnya itu pernah bilang ke An Seyong, dia bilang kalau dia nggak bisa bikin kamu juara di sekolah, tapi aku bisa bikin kamu juara di bidang olahraga khususnya badminton. Ya aku lupa kata-kata aslinya, tapi kira-kira seperti itu. Dan memang terbukti bahwa An Sejong bisa juara dunia juga, nomor one kalau nggak salah ya sekarang. Terus juga juara Olimpiade padahal usianya masih sangat muda menurutku. Tapi ya jangan berkecil hati juga ya. Em, dari semua atlet di seluruh dunia, apakah mereka itu harus bakat, dan bakatnya itu apakah setiap atlet itu harus child prodigy atau jenius dalam bidang olahraga baru bisa jadi atlet. Nah itu aku rasa pendapat seperti itu salah ya. Jadi kalau kita bicara mengenai bakat itu bukan 1 sama 0 gitu. Oh kamu nggak bisa mukul luput-luput 0, berarti kamu nggak bakat.
Kalau yang satunya bisa perfect, berarti kamu bakat. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang kalau dikasih 10 kok, terus dia bisa mukul 5, yang 5 lainnya luput. Apakah itu termasuk setengah bakat? Atau kalau bisa mukul 6, yang 4 gagal. Nah, itu apakah orang-orang ini bisa dianggap berbakat atau enggak gitu? Apakah ada orang-orang yang memang dilahirkan untuk menjadi pemain badminton atau enggak? Nah, maka dari itu kita harus bisa membedakan antara minat sama bakat. Aku rasa meskipun Marcus itu bukan dilahirkan untuk jadi pemain badminton, tapi dia juga bakat untuk bermain badminton ya. Aku masih ingat coachnya itu pernah bilang kalau misalkan Kevin disuruh latihan mungkin cuman perlu waktu 30 menit gitu ya. Tapi Marcus supaya coachnya itu approve udah cukup latihannya, itu perlu waktu lebih lama daripada Kevin. Nah, itu mungkin ada perbedaan antara ini ya. Tapi semuanya aku rasa sama-sama berbakat sih. Kalau enggak ya enggak mungkin jadi atlet kan. Ada orang-orang tertentu yang minat dalam bidang itu atau dalam bidang badminton misalkan, tapi dia sama sekali nggak bakat main badminton. Atau dari segi motoriknya itu kayak dilemparin bola aja, dia mau nangkep pakai tangan itu luput. Ada beberapa anak-anak ya yang kalau kita itu suruh mereka ngelempar bola itu ngelemparnya random, nggak ke arah orangnya yang dilemparin, tapi bisa kemana-mana, nggak bisa ngarahin. Walaupun mereka udah berusaha untuk nepatin ya, tapi nggak bisa gitu. Terus untuk nerima bola pun juga kayak koordinasinya itu kurang bagus, jadi banyak luputnya. Nah, orang-orang seperti itu mungkin bisa dibilang nggak bakat. Tapi ada pendapat yang mengatakan apakah bakat itu bisa dilatih. Ya kasarannya gini ya, kalau orang yang berbakat itu dari lahir mungkin dari skala 1 sampai 10. 10 ini expert bermain badminton. Kalau dari lahir itu dia udah start di 5. Jadi tinggal improve latihannya itu dikit aja bisa sampai 10. Tapi buat orang-orang yang nggak bakat, itu mungkin mulainya dari 0 atau mungkin dari 1. Dan kadang-kadang memang nggak bisa sampai 10 atau cuman 9 gitu. Terus untuk mendapatkan 10 itu dia harus berjuang ekstra keras. Sedangkan orang-orang yang berbakat itu mudah banget untuk mencapai 10. Asalkan dilatih oleh orang yang tepat ya. Aku lihat banyak sih teman-teman yang sebenarnya aku lihat bakat, tapi karena nggak dilatih atau mungkin latihan sama orang yang salah. Orang yang salah ini belum tentu coach ya. Jadi bisa dilatih oleh teman-teman sendiri atau mungkin lihat YouTube belajar-belajar sendiri. Nah, itu bikin dia itu nggak majunya itu jadi nggak terarah, kemajuannya itu jadi nggak ada kayak tahapan-tahapannya. Dan juga aku lihat banyak juga sih orang-orang yang autodidak. Salah satunya ada kayak anaknya yang punya lapangan gitu. Terus kayaknya nggak pernah dilesin atau tapi karena lingkungannya itu seperti itu. Terus ngelihat orang badminton, terus tiap hari juga main, coba gitu. Mungkin ada yang ngajarin atau mungkin juga nggak ada, tapi dia bisa main badminton dengan baik, otodidak. Lah apa sih bedanya kalau kita itu otodidak atau enggak? Toh sama-sama juga diajarin, misalkan kita nggak les ya, tapi main cuman diajarin sama kakak-kakak kelas atau mungkin
diajarin sama om-om yang sedang bermain di situ. Ketika kekurangan orang, terus ada bocah kecil dipanggil, sini yo, ikut main sama om gitu. Terus diajarin. Tapi kan mereka itu nggak rutin. Jadi kalau kita les itu harus datang seminggu 3 kali, terus kamu latihan training pukulannya berapa jam gitu. Tapi kalau otodidak, walaupun sama-sama diajarin, tapi kan dia nggak rutin, nggak spesifik untuk dilatih di hal-hal yang itu. Nah, akhir-akhir ini kan aku sering les badminton juga, review ulang, walaupun eceran dan ini ya nggak rutin. Terus papaku nanya, kamu les badminton tuh ada dapatnya nggak? Jadi ada kemajuan atau enggak? Aku ditanya gitu bingung juga ya, karena kalau habis les ya mungkin ada kemajuan. Jadi ada beberapa pola yang permainanku yang sebelum les sama setelah les itu ada yang beda gitu. Tapi karena udah lama nggak les juga, terus balik lagi ke pola yang lama. Yang pasti apa yang aku dapat dari les? Ya yang pasti tambah cedera atau nggak sembuh-sembuh cederanya. Yang kedua ototnya sakit karena melakukan pukulan terus-menerus yang sama gitu, melakukan pukulannya sama. Kalau main game kan pukulannya nggak sama ya, tapi kalau di training smash terus backhand terus, jadi itu otot yang dipakai itu sama terus. Nah, ada orang-orang yang memang minat di bidang badminton tapi nggak bakat. Terus harus diapain orang yang kayak gini? Nah, dia harus berbuat apa? Ya kalau memang orangnya seneng badminton tapi nggak bisa main, mungkin dia bisa kayak bikin konten mengenai cerita-cerita badminton. Jadi kayak sejarah, terus biografi orang, terus punya kayak suatu perhatian khusus ya terhadap badminton, mempelajari lebih dalam. Bahkan mungkin atlet-atlet yang memang bisa main bakat badminton, tapi kalau ditanyain sejarah dia nggak bisa jawab gitu. Sejarahnya badminton dia nggak bisa jawab. Nah, orang-orang yang ini yang minat di bidang badminton bisa jawab, tapi dia nggak bisa main. Atau mungkin bisa jadi komentator karena dia tahu aturan-aturan, bacain semua literatur mengenai badminton, apa yang baru, kalau ada raket baru dia tahu. Nah, kalau atlet belum tentu dia tahu. Itu perbedaan antara minat dan orang yang berbakat. Banyak sih orang-orang yang teman-temanku yang dulu badmintonnya bagus, jago-jago gitu. Tapi setelah udah nikah, punya anak, terus gak badminton lagi. Terus juga kalau ditanyain raket baru atau apa, udah gak sama sekali gak peduli gitu. Nah, itu berarti dia itu bakat badminton tapi gak minat di bidang badminton. Mungkin waktu muda dulu minat ya. Makanya dia belajar badminton terus sampai main jadi pemain yang bagus gitu. Tapi setelah absen, terus dia nggak minat lagi, walaupun dia punya bakat. Nah, kalau orang yang minat, ini walaupun dia udah tua, itu masih minat di bidang badminton. Ya, I hope. Ada orang-orang yang memang kadung cinta sama hal itu, yang minat sama hal itu, terus peduli dan melihat perkembangannya badminton itu bagaimana. Sampai tua pun dia seneng sama badminton. Nah, kembali lagi ke pertanyaan awal yang ada di judul video ini. Apakah ada orang yang bakat badminton? Kalau aku pribadi bilang ya ada. Karena ada teman-teman yang kayak bisa deteksi
bolanya ini bakal kemana, terus dia bisa antisipasi atau baca gerakannya lawan itu seperti apa. Aku rasa itu kompleksnya main badminton. Jadi bakat itu nggak cuman kita itu bisa mukul bola dan mukulnya bisa bagus, tapi juga bisa mendeteksi gerak-gerik atau body language-nya lawan, kira-kira bolanya ditempatin di mana. Nah, itu kan nggak semua orang bisa gitu, walaupun kita bisa mukul dengan bagus, tapi masalah mendeteksi gerak-geriknya lawan nih belum tentu semua orang itu sama. Maka dari itu lebih baik kita bilangnya itu pakai persentasi bakat bidang badminton. Bakatnya itu kadarnya seberapa. Ada orang yang memang jack of all trades. Jadi kalau bakatnya olahraga apapun dia bisa, kayak renang bisa, voli bisa, lari bisa, sepak bola bisa, basket bisa, badminton bisa. Sedangkan ada orang-orang yang renang aja bisa, tapi badminton nggak bisa, tenis nggak bisa, terus olahraga lainnya walaupun udah latihan lama nggak bisa. Nah ini kayak orang-orang yang sekolah pendidikan jasmani. Jadi sekarang kan ada ya sekolah pendidikan jasmani. Kalau dulu kan cuma sekolah guru gitu. Nah kalau sekolah jadi guru olahraga dia harus bisa macam-macam. Jadi di training, beberapa temanku masuk ke kuliahan kayak gitu. Di training aku lihat di story-nya kayak area ini badmintonnya bagus, tapi kok disuruh main volley, kok disuruh main basket, disuruh sepak bola. Nah itu aku rasa ada kurikulum untuk itu ya. Jadi harus bisa menguasai semua bidang olahraga walaupun cuma dikit-dikit gitu. Nah ini jack of all trades. Ada orang yang mungkin bakatnya itu banyak banget. Ada yang bakat di bidang musik, di bidang seni, olahraga juga bisa. Tapi semuanya nggak maksimal. Cuman kayak maksimum 7, nggak bisa 10 karena nggak fokus. Setelah aku tes bakat dan minat, terus ada psikolognya ngajak aku ngomong, katanya nggak apa-apa kalau kamu memang di hasil tes ini mungkin nggak terlalu ketahuan ya nilainya rendah di sini-sini, tapi seiring dengan bertambahnya usia itu semua orang bakal menuin itu semua. Mungkin nilainya itu bakal nambah semua sedikit-sedikit. Jadi semua orang diharapkan memang bisa semuanya. Jadi diharapkan bisa jack of all trades gitu. Jadi teman-teman kalau kalian mungkin main badmintonnya masih merasa oh aku nggak berbakat, nggak apa-apa, tetap aja latihan terus, nanti bisa berkembang. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Step-step kok apa kunci langsung bisa buyar jadi memang wis mampu ya langsung bila-bila mau siapa nih climbing ya sing di mana kedai tol apa kapan badminton tuh ya kedai tol itu apa badminton Tunggul di situ kan ada climbingnya ya climbing di sana deh sampai tonton itu betul tuh oh Climbing mesti kuat iya sih kan narik-narik itu kamu itu nutupin kamera tau habis Ucer kameramu ditutup
Dei apa YouTube akeh sing tahun lalu gak apa-apa. Sing tahun lalu. Mana? Aduh. Lego. Koknya udah belum?